Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan materi dari materi awal sampai akhir yang saya dapatkan dari mata kuliah administrasi gereja baru ini, atau biasanya disebut dengan AGB. Dan video ini juga sebagai ujian akhir dari mata kuliah administrasi gereja baru. Nah, yang diwajibkan minimal dengan waktu yang berdurasi 30 menit. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita masuk dalam pembahasan materi dalam mata kuliah administrasi gereja baru ini. Ada 6 dimensi yang nantinya saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Yang kedua, dimensi kebijakan gereja. Lalu yang ketiga adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Lalu yang selanjutnya adalah dimensi budaya organisasi gereja. Yang kelima, dimensi ekologi gereja. Lalu dimensi yang terakhir atau yang keenam adalah dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan atau masuk ke dalam pembahasan satu persatu tentang dimensi-dimensi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja baru ini merupakan sebuah praktik pengelolaan gereja berdasarkan pada prinsip atau nilai Alkitab, kemudian dijelaskan dalam kerangka pikir teologis dan diimplementasikan berdasarkan keilmuan multinasional yang relevan. Dan sebelum administrasi gereja baru ini hadir teman-teman, administrasi gereja lama atau AGL sudah terlebih dahulu hadir, di mana administrasi gereja lama ini banyak digunakan di gereja-gereja jika dibandingkan dengan administrasi gereja baru atau AGB. Namun administrasi gereja lama ini tidak efektif. Mengapa teman-teman? Karena administrasi gereja lama ini memiliki cara pandang yang bertolak belakang dengan administrasi gereja baru, di mana administrasi gereja baru bersesuaian dengan Alkitab atau firman Tuhan. Oke teman-teman, saya akan membahas satu persatu tentang dimensi keenam ini. Dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Alkitab. Apa itu Alkitab? Nah, kalau kita memahami secara umum, Alkitab ini merupakan sebuah buku suci yang dipercayakan oleh orang Kristen, yang isinya tentang firman Allah yang menjadi dasar dari kehidupan orang Kristen. Lalu yang berikutnya adalah teologi. Nah, teologi dalam bahasa Yunani theo artinya Tuhan, dan logia artinya kata-kata atau ucapan. Nah, kadang disebut juga sebagai ilmu agama berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Sehingga teologi dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, istilah teologisasi merujuk pada kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang teologis dalam perbincangan segala permasalahan tentang
kehidupan manusia. Lalu yang berikutnya adalah doktrin. Yang kita ketahui bahwa tentang doktrin ini, doktrin ini merupakan ajaran tentang asas suatu aliran politik keagamaan serta pendirian segolong ahli ilmu pengetahuan keagamaan dalam bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik. Nah, sehingga dapat dalam administrasi gereja bisa menyelenggarakan secara teratur, menyiapkan kegiatan gereja melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Nah, itu tentang dimensi yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah kita masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang Alkitab, teologi, dan doktrin yang saya sudah paparkan tadi, yang bisa membuka wawasan pikiran kita. Nah, bagaimana caranya kita bertindak dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Nah, ketika kita berbicara tentang administrasi gereja, maka dengan sendirinya tidak dapat berdiri atau berjalan sendiri, namun disertai dengan yang namanya teologi. Ketika kita berbicara lagi tentang teologi, maka kita juga tidak terlepas dari konteks Alkitab. Nah, yang Alkitab ini menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, jauh sebelum mendengar lebih dalam tentang materi yang saya sampaikan tadi, teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian dimensi kedua, yaitu kebijakan gereja. Pasti di antara kita sudah ada yang mengenal atau mendengar kata kebijakan. Nah, ketika kita mendengar kata kebijakan, pasti muncul di awal pikiran kita adalah sebuah bentuk pengaturan atau hal-hal yang mengatur, sehingga pengertian secara umum kebijakan dapat kita artikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam cara bertindak atau keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu organisasi. Nah, ketika kebijakan ini hadir di dalam kehidupan manusia, teman-teman, atau di dalam ruang lingkup gereja, maka manusia dapat diarahkan agar sebuah keputusan yang diambil oleh manusia dapat berjalan sesuai dengan sistem dan tujuannya. Dan juga kebijakan ini dapat berkaitan erat dengan yang namanya informasi, data, variabel, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat dalam realitas gereja saat ini bahwa begitu banyak masalah-masalah atau kasus yang terjadi dalam gereja, baik dalam faktor dalam luar gereja maupun dari dalam gereja. Nah, masalah-masalah yang sangat muncul dalam gereja itu karena adanya banyak perbedaan pendapat yang tidak disetujui bersama. Oleh karena itu, teman-teman, sebagai calon
pemimpin yang akan datang atau hamba Tuhan, kita juga harus pandai dan bijak. Bagaimana caranya kita memahami keadaan dan mencari solusi atau jalan keluar ketika kita menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di dalam kehidupan bergereja. Namun teman-teman, kita juga sadar bahwa dari setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak seorang diri untuk mengambil sebuah keputusan saja, tetapi kita juga sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain. Karena dari hakikatnya kita manusia ini merupakan makhluk sosial. Dan yang terakhir, dari dimensi kedua ini, saya akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang saya sudah jelaskan tadi, dengan mencapai hal-hal tersebut, gereja juga perlu melakukan pengelolaan yang baik. Salah satunya terhadap pengerja-pengerja atau hamba Tuhan yang dipercayakan oleh jemaatnya sendiri. Nah, ketika keadaan atau kondisi pengerja gereja mengalami persoalan atau berjumpa dengan kendala atau hambatan, dampak yang sesungguhnya sebenarnya bukan hanya terjadi kepada pengerja gereja ataupun kepada gereja sebagai institusi atau organisasi, melainkan terhadap jemaatnya sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, kita sudah saatnya gereja bekerja secara lebih maksimal untuk mendukung tercapainya tujuan gereja yang sesungguhnya. Oke, gereja kalau secara umum, secara menyeluruh dan juga tidak melupakan tujuan-tujuan individu demi pelayanan yang baik kepada jemaat yang sudah dipercayakan. Lalu yang berikutnya lagi adalah dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Oke teman-teman, kita langsung saja, tidak usah basa-basi. Ketika kita mendengar kata pemimpin, pasti yang muncul di awal pikiran kita adalah seseorang yang dapat kita contohi atau diteladani lewat tingkah laku, tindakan, dan cara mengambil sebuah keputusan. Nah teman-teman, menurut KKBI yang saya baca, kepemimpinan ini merupakan kata dasar dari kata pimpin yang memiliki arti bahwa membina, mengatur atau memengaruhi orang lain untuk mengarahkan ke tujuan yang ditujui bersama. Oke, jadi jika kita berbicara tentang kepemimpinan ini di dalam kekristenan, berarti kepemimpinan itu adalah panggilan dari Tuhan. Maka kepemimpinan ini dijalankan dengan sukarela dan sukacita, dengan menurut panggilannya masing-masing. Dan kita sebagai calon-calon pemimpin atau hamba Tuhan yang akan datang, kita melayani dalam konteks mengabdi atau berkarya kepada Allah. Berarti kita juga rela bekerja untuk Tuhan. Dalam arti bekerja di sini bahwa memberitakan karya-karya Allah dan keselamatannya oleh dunia ini lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, para pemimpin Kristen memahami bahwa dasar kepemimpinan ini sebagai panggilan untuk menjadi seorang pemimpin atau yang melayani. Nah, kita bisa baca dalam kitab Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Oke,
di situ Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk melayani. Bahkan Yesus pun sampai ia memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi kita umat manusia. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin Kristen, untuk dipanggil oleh tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan dengan status sebagai hamba Allah. Jadi pemimpin ini bukan pejabat atau penguasa yang memerintah, melainkan pelayanan yang mengembang tugas panggilan dari Tuhan itu sendiri. Atau kehadiran pejabat gereja di sini bertugas untuk memberitakan firman Tuhan dan membina warga gereja atau jemaat-jemaat agar terjadi perkembangan dan perubahan di dalam gereja itu sendiri. Jadi tujuan gereja itu adalah mewujudkan atau pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi pejabat gereja memang tidak identik dengan pemimpin gereja, sebab jabatan diberikan sedangkan kepemimpinan dijalankan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kepejabatan ini berkait erat dengan kepemimpinan, yang artinya pejabat harus menjadi seorang pemimpin walaupun pemimpin tidak selalu berarti pejabat. Nah, jadi kepemimpinan yang melayani adalah Yesus Kristus sendiri. Ada banyak contoh dari kepemimpinan Yesus sebagai pelayan, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita meneladani keteladanan Yesus. Nah, salah satu contoh yang saya ambil dari teladanan Yesus dalam melayani adalah ketika ia bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Oke. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Oke. Begitu juga dengan kita sebagai umat manusia. Sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan gereja saat ini, pemimpin itu diibaratkan sebagai seorang kepala. Namun sebagai seorang pemimpin harus mempunyai cara-cara berpikir yang baik atau metode yang baru. Bagaimana caranya ia dapat mengatur jemaat dan bisa mengetahui kemana arah atau tujuan untuk membawa jemaatnya. Dan yang terakhir dari dimensi ini, saya akan memberikan pengetahuan bagi kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam masa-masa sekarang. Yang berikutnya adalah kita melangkah ke dimensi keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya organisasi gereja, maka yang pertama muncul di pikiran kita adalah sebagai sebuah wadah yang didasarkan pada persatuan dan kesatuan.
untuk mencapai sebuah visi dan misi dalam tujuan bersama. Nah teman-teman, kita melangkah lebih jauh. Maksudnya kita sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu budaya organisasi. Nah budaya organisasi ini merupakan suatu karakteristik yang berada dalam sebuah organisasi dan menjadi pedoman bagi organisasi tersebut. Dan budaya organisasi ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal nilai-nilai atau perilaku atau norma-norma yang ada dalam sebuah organisasi yang dapat diterima dan digunakan sebagai dasar aturan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu budaya organisasi ini sangat penting dalam suatu organisasi, karena budaya organisasi ini merupakan pedoman bagi kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam suatu organisasi tertentu. Nah, sehingga dari situlah kita bisa menumbuhkan atau bisa membangun komitmen kita yang dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagi anggota organisasi tersebut, khususnya dalam organisasi gereja. Nah, bila kita berbicara mengenai kehidupan bergereja, maka kita tidak akan terlepas dari kehidupan berorganisasi, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi untuk melayani jemaat. Nah, dalam lingkup organisasi gereja juga kita akan mengenal ada dua otoritas, yaitu yang pertama otoritas posisi dan yang kedua adalah otoritas fungsi. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu otoritas posisi. Nah, otoritas posisi ini merupakan sebuah bentuk kewenangan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Dan yang selanjutnya adalah otoritas fungsi. Otoritas fungsi ini merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab kita atau lebih mengutamakan kerja atau produktivitas untuk kepentingan bersama. Nah, maksud kepemimpinan dalam otoritas ini adalah kepentingan untuk umum, bukan kepentingan untuk pribadi sendiri. Nah, begitu juga dengan kita sebagai calon-calon pemimpin gereja pada masa sekarang ini atau pada masa yang akan datang. Kita harus mempunyai pikiran yang baik, tidak egois, maksudnya tidak mementingkan keuntungan untuk diri sendiri, tetapi lebih kepada jemaat-jemaatnya, atau ketika dalam sebuah organisasi lebih memperhatikan anggota-anggota lain daripada anggota yang satu atau anggota yang lain. Nah, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari itu namanya berat sebelah begitu. Maksudnya kita harus sebagai calon pemimpin atau calon hamba Tuhan, kita harus memposisikan diri di tengah, netral begitu. Dan yang terakhir dari dimensi ini, saya akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya budaya organisasi perlu untuk mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengukur budaya organisasi dalam lingkup gereja yang dapat mencapai tujuan organisasi yang juga diimbangi dengan kinerja organisasi yang baik. Nah, pula kerja merupakan tingkat prestasi atau hasil kerja yang nyata yang terkadang digunakan agar tercapainya suatu hasil yang positif. Dan yang selanjutnya lagi adalah dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi kinerja. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang ekologi, maka kita berbicara itu ada hubungan dengan alam atau alamiah. Nah, yang dimaksud dengan alam di sini adalah mengacu kepada fenomena dunia fisik atau sebuah kehidupan. Nah, ketika kita berbicara tentang ekologi, kalau kita menghubungkan dengan interaksikan dengan kalimat yang sederhana,
kebersamaan atau maksudnya kita menemukan gereja itu adalah kebersamaan di dalam gereja dengan tujuan pendeta jemaat majelis dan lain kenatua sebagai tujuan di sini dalam bergereja adalah kerjasama begitu, saling membantu, saling membangun, saling menolong. Nah, 3 hal pokok yang ada di dalam dimensi ini, ekologi ini. Nah, yang pertama, jika kita kaitkan dengan Alkitab atau bagaimana pemahaman Alkitab tentang ekologi. Nah, teman-teman coba kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Nah, di situ Alkitab dimulai dengan kesaksian yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia. Diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah akan memperbarui ciptaannya dalam langit dan bumi yang baru itu. Bisa kita baca dalam Wahyu pasal 21 dan 22 juga. Berdasarkan atas kesaksian ini, maka iman Kristen mengakui bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya penguasa yang menjadi sumber segala sesuatu dan menjadi penyebab terjadinya segala sesuatu. Nah, teman-teman, Alkitab dengan tegas menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab kepada kita manusia terkait dengan pengelolaan tanah dalam Imamat pasal 25 ayat 2 sampai 4 berbicara Yesus berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Nah, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggur dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu sesuatu sabat, masa perhentian penuh atau suatu sabat bagi Tuhan. Nah, dalam ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Maksudnya dari firman ini adalah sebagai kita orang beriman atau orang Kristen, segala sesuatu yang sudah dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan di dunia ini kita menjaganya, bukan kita merusaknya. Lalu yang kedua adalah perspektif iman Kristen terhadap ekologi. Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta itu. Nah, berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi manusia adalah bagian integral dari ciptaan atau lingkungan. Akan tetapi di lain segi ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon manusia terhadap ekologi dalam karya penciptaannya. Dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesahkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir diciptakan oleh Allah di dunia ini. Setelah Allah menciptakan dunia ini, khususnya alam ini, apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia? Tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil alam yang begitu luar biasa. Memang dalam Kejadian 9 di situ menunjukkan betapa alam ini telah menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun demikian keadaan alam yang telah rusak sekalipun tidak mengurangi nilainya sendiri. Oke teman-teman, yang terakhir dari materi dimensi 5 ini, saya akan paparkan
segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita manusia. Mari kita mencari dan memeliharanya, khususnya malam ini. Dan yang terakhir adalah dimensi keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, dimensi evaluasi kinerja gereja, kalau kita berbicara tentang kata evaluasi, maka kata evaluasi mempunyai maksud melihat kembali apa yang sudah dilakukan sebelum, diperiksa, diperbaiki, lalu diperbarui menjadi sesuatu hal yang baru. Di dalam gereja juga kita belajar tentang evaluasi kinerja, di mana gereja membukakan diri kepada semua pihak agar apapun yang mereka lakukan dibutuhkannya kata evaluasi. Untuk apa? Agar apa yang dilakukan oleh setiap gereja terus mengalami yang namanya pembaruan atau sesuatu hal yang baru. Namun gereja juga tidak terlepas dari tentang apa yang ada, baik faktor dari luar maupun dari dalam gereja itu sendiri. Oleh karena itu melalui kitab Matius pasal 7 ayat 24-27, di situ perikopnya atau judulnya adalah dua macam dasar. Dan dari firman itulah kita diingatkan bahwa ketika kita bertindak atau melakukan sesuatu haruslah memiliki dasar atau pedoman yang kuat. Nah, itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu ketika datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, tetapi tidak rubuh. Dan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu datanglah banjir dan angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, maksud dari firman ini, ketika kita menghubungkan dengan apa yang saya sudah katakan tadi barusan, ketika kita melakukan sesuatu lalu memiliki dasar atau pedoman yang kuat, maka jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus sebagai dasar dari setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, ketika kita dari setiap tindakan atau yang kita lakukan bersama Yesus, maka apapun itu yang kita hadapi, baik tantangan yang ada, pasti ada jalan keluarnya. Dan yang selanjutnya adalah hakikat dan panggilan bergereja. Dan umat gereja dan umat Kristen memahami dengan baik hakikat tentang panggilan tentang dirinya di tengah-tengah realitas kehidupan dunia ini. Gereja sebagai buah karya Roh Kudus yang menghimpun umatnya dari segala bangsa, kaum dan bahasa, yang menjadi satu persekutuan di mana Kristus adalah Tuhan dan Kepala. Nah, itu bisa kita baca di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat pasal 4 ayat 3 sampai 16. Nah, untuk menjadi saksi memberitakan Injil kerajaan Allah kepada segala makhluk di semua tempat. Dan dan gereja juga sebagai tubuh Kristus, karena di dalamnya terdapat orang-orang berkumpul sebagai pengikut Kristus. Nah, mereka menjadi pengikut Kristus karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagi Yesus pemimpin adalah pelayan. Jadi kepemimpinan ini adalah sebuah pelayanan, bukan kekuasaan. Nah, pemahaman kepemimpinan Yesus adalah yang melayani. Kekuasaan dihayati sebagai partisipasi dan pelayanan. Nah, dalam kepemimpinan melayani, setiap anggota jemaat diberikan kemungkinan untuk menyumbangkan potensi, kemampuan, bakat dan karunia-Nya untuk terlibat dalam pelayanan kepemimpinan. Dan yang terakhir dari semua materi yang di dimensi yang ini atau dimensi 6 ini, saya akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita melihat atau
bertolak ukur pada prinsip-prinsip sistem bergereja di atas, maka di masa depan pengorganisasian pelayanan gereja sudah saatnya diubah atau dievaluasi dengan menghasilkan hal-hal yang baru, sehingga jemaat-jemaat memperoleh peluang yang besar dalam mengatur dan mengambil keputusan serta melaksanakan pelayanan. Oke, mungkin cukup dulu video kita sampai sini dan kita tutup. Dan terima kasih banyak untuk saudara-saudari yang sudah mau menontonnya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Shalom.